Bab 986 tidak akan menyerah sebelum mati. Aura Valentino terlalu kuat sampai membuat penanggung jawab Pulau Nerl tidak berani berbohong. Kami mengikuti Tuan Muda Timothy, kata penanggung jawab Pulau Nerl sambil menundukkan kepalanya. Tar. Danu memegang senapan otomatis, lalu menyapukannya ke penanggung jawab Pulau Nerl. Cih, kenapa kamu bertali-tali sekali? Tanya Danu dengan jijik. Valentino tidak menghentikan Danu, melainkan menatap pemimpin itu lagi. Kamu, orangnya siapa? Mendengar pertanyaan Valentino, petugas itu langsung gemetar. Aku juga ditugaskan oleh Tuan Muda Timothy. Tar. Terdengar suara tembakan lagi, petugas itu jatuh di tempat dan darah berceceran di mana-mana. Semua orang terkejut, terutama para prajurit keluarga Wijaya, mereka gemetaran saat ini. Dalam kesan mereka, Tuan Muda Tommy lembut dan anggun, dia selalu memperlakukan orang lain dengan sangat baik dan ramah. Khususnya terhadap para pelayan keluarga Wijaya, dia memperlakukannya dengan setara, tidak pernah sombong. Namun, bagaimana dengan Valentino yang sekarang? Dia brutal, membunuh siapapun yang ingin dibunuh, tanpa ampun, dingin dan menakutkan. Mereka sungguh tidak bisa menghubungkan Valentino di depan mereka dengan Tuan Muda Tommy saat itu. Valentino tersenyum dengan makna mendalam yang terkubur di matanya. Dia berkata dengan datar. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu, aku sudah berubah. Kalian semua yang memaksaku. Setelah mengatakan ini, Valentino berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berteriak. Kalian ingat, aku jadi kejam, berdarah dingin dan tak berperasaan, semua berkat kalian. Hari ini, aku akan memenggal kepala kalian, orang-orang Timothy, lalu aku akan memenggal kepala Timothy. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Satu kalimat ini menggetarkan seluruh pulau. Hanya Danu yang bisa memahami makna sebenarnya dari kata-kata Valentino. Dia menyaksikan semua kesulitan yang diderita Valentino di sepanjang jalan ini. Danu bahkan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Valentino daripada dengan Angel. Sejak 3 tahun yang lalu, persahabatan mereka berdua, dari meminum sebotol bir dan 2 tusuk sate hingga hari ini. Danu telah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Valentino telah berubah sedikit demi sedikit. Dia melihat dengan matanya sendiri kalau Kak Valentino yang baik hati telah melalui banyak perubahan untuk sampai di posisinya sekarang. Jika tidak menjadi dewa, maka akan menjadi iblis. Jika Valentino menjadi dewa, maka tidak akan ada setan di dunia. Jika Valentino menjadi iblis, dia akan melahap semua dewa. Benar. Kak Valentino bisa jadi seperti ini, semuanya karena kalian. Danu mengingat semua masa lalu di benaknya, kemudian berteriak dengan mata merah dan terbelalak. Para prajurit keluarga Wijaya dibuat terkejut lagi, mereka sama sekali tidak berani menjawab. Sekarang, katakan padaku, kalian bawahannya siapa? Bawahannya Timothy. Maju 1 langkah. Valentino tidak bisa berhenti mencibir. Kali ini, tidak ada yang berani berbicara lagi, tidak ada yang berani mengatakan kalau mereka adalah bawahan Timothy. Aku tahu, kalian tidak terima di dalam hati. Tapi aku sama sekali tidak perlu kalian menerimanya, aku hanya mau kalian menundukkan kepala dan menyerah, itu saja sudah cukup. Kumpulkan senjata mereka, ikat semuanya dan tinggalkan 1 tim di sini untuk berjaga-jaga. Selama ada yang melawan, tembak sampai mati. Yang lainnya, ikut denganku. Target, Pulau keluarga Wijaya. Setelah Valentino selesai berbicara, dia melangkah ke atas kapal. Baik. Terdengar teriakan yang menggemparkan, semua orang bergerak cepat untuk melaksanakan perintah Valentino. Para prajurit keluarga Wijaya tidak berani melawan. Pada saat ini, mereka semua mengerti satu hal. Tommy yang sekarang sudah bukan Tommy yang dulu. Dengan kemampuan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menahan Valentino. Sepertinya hari ini akan terjadi perubahan situasi di keluarga Wijaya Kota Kamer, yang telah stabil selama bertahun-tahun, karena orang bernama Tommy ini. Valentino dan yang lainnya segera naik ke kapal, lalu bergegas menuju Pulau keluarga Wijaya. Menghancurkan Pulau Nerl seperti merobek lubang besar di bagian pertahanan, tidak ada yang bisa melawan mereka. Pada saat yang sama, Pulau Derl, Serl dan Berl keluarga Wijaya juga mengalami perang tanpa henti. Di bagian Pulau Nerl, karena hubungan Valentino, ini tentu saja lebih mudah. Sedangkan Chris dan yang lainnya, mereka tidak mengenal prajurit keluarga Wijaya, jadi mereka langsung menarik pelatuk. Chris bahkan tidak berniat menjelaskan dan juga tidak menyebutkan nama Valentino. Intinya, mereka menghancurkan lawan dengan kekuatan absolut. Jika lawan tidak terima, maka mereka akan menghajar lawan habis-habisan. Kekuatan para prajurit keluarga Wijaya juga mengejutkan Chris, mereka sedikit sulit dihadapi. Namun, dia tidak tahu apa yang disebut mundur. Kalau kalian tidak mundur, maka kami juga tidak akan mundur. Kedua belah pihak menarik pelatuk di tangan mereka dan saling membombardir selama 20 menit. Mereka tidak akan menyerah sampai ditentukan siapa pemenangnya. Pada akhirnya, tentu saja Chris dan yang lainnya menang dengan keunggulan mereka. Valentino mendengar kabar baik di geladak, tapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia tidak gembira atau bersemangat. Kabar baik ini sudah seharusnya didapat. Keluarga Wijaya kuat, tapi Tommy yang sekarang juga tidak lemah. Setelah persiapan selama ini, jika garis pertahanan luar keluarga Wijaya tidak dapat dipatahkan, apa gunanya dia menjatuhkan keluarga Wijaya? Semua orang berkumpul ke arah yang disepakati. Selama pasukan dari segala arah berkumpul, mereka dapat melancarkan serangan sengit ke Pulau keluarga Wijaya.
Saat ini, keluarga Wijaya yang berada di Pulau Wire. Semua tamu yang seharusnya datang sudah datang. Status keluarga Wijaya tinggi. Orang meninggal harus dihormati, jadi tidak ada yang berani terlambat untuk hal semacam ini. Pada saat ini, Pulau Wire keluarga Wijaya ramai dengan orang-orang, semua orang berpakaian hitam. Orang keluarga Wijaya yang ada di pulau, ditambah dengan pelayan, jumlahnya tidak kurang dari ribuan orang. Ditambah lagi ribuan tentara keluarga Wijaya, ada sekitar 3.000 orang. Tuan Besar Wijaya tahu bahwa perlu 1.000 hari melatih tentara, tapi hanya menggunakan mereka untuk sesaat. Jadi, bahkan saat di masa damai, dia juga tidak melepaskan pelatihan tentara keluarga Wijaya. Setiap tahun, banyak uang yang diinvestasikan ke angkatan bersenjata keluarga Wijaya. Pendekatan Tuan Besar Wijaya ini adalah satu-satunya yang disetujui oleh Timothy. Karena itu, ketika Timothy diam-diam mengumpulkan kekuatannya, dia juga tidak mengabaikan masalah ini. Di antara prajurit keluarga Wijaya saat ini, setidaknya 80% dari mereka hanya mendengarkan perintah Timothy. Jumlah pasukan besar yang datang untuk berduka cita hari ini juga cukup besar, setidaknya lebih dari 1.000 orang. Jadi setelah dijumlahkan, jumlahnya mencapai sekitar 5.000 orang. Namun, terlepas dari banyaknya orang, suasananya tidak semarak sedikit pun, melainkan sangat khusyuk. Semua berpakaian hitam dengan kain putih diikatkan di lengan mereka. Orang yang lebih dekat akan mengikatkan kain putih di sekitar kepala mereka. Perkumpulan tetua keluarga Wijaya, serta semua anggota dan bawahan keluarga cabang, semuanya harus berpartisipasi. Satu demi satu karangan bunga berjejer, mulai dari tepi pulau hingga ke bagian dalam pulau. Di alun-alun besar di tengah, ada sebuah aula berkabung. Foto hitam putih Valentino tergantung di tengah-tengah dan ada banyak karangan bunga di sekitarnya. Terdapat asap dan abu kertas bakaran yang berterbangan. Semua orang berbaris di kedua sisi, satu persatu datang untuk menyatakan belasungkawa. Valentino yang di foto hitam putih itu masih tampak muda dan tersenyum kecil. Bab 987 memandang rendah dia. Melihat Valentino di foto, semua orang yang hadir memiliki pemikiran yang berbeda. Banyak pelayan keluarga Wijaya berduka, sementara mereka yang memiliki hubungan darah dengan Valentino menangis putus asa. Valentino, seorang anak sah, sudah mati. Mereka yang berada di keluarga cabang baru bisa naik posisi, jadi mana mungkin mereka sedih. Pada saat ini, dengan pengaturan dari seorang pengurus rumah tangga keluarga Wijaya, semua orang menjalani proses belasungkawa. Kakak Tommy, aku berusaha sekeras-kerasnya dan sudah menemukan pembunuhmu, tulang-tulang mereka sudah hancur menjadi abu. Kamu sudah bisa pergi dengan tenang. Berbicara sampai di sini, mata Timothy memerah, ekspresinya tersendat dan sekujur tubuhnya gemetar. Duk! Detik berikutnya, Timothy tiba-tiba duduk di tanah, mengambil uang kertas dan meletakkannya di tempat pembakaran. Banyak pasukan di sekitar yang datang untuk menyampaikan belasungkawa, semuanya menganggukkan kepala masing-masing. Tuan muda Timothy benar-benar penyayang dan berbudi, hubungannya dengan Tommy sangat bagus. Ya, hubungan antara keturunan sah dan keluarga cabang biasanya tidak terlalu baik. Tapi hubungan mereka ternyata sangat akrab. Bukan tanpa alasan keluarga Wijaya bisa semakmur ini. Aku ingat, bukannya 3 tahun lalu Tommy. Jangan ngomong hal seperti itu. Kita tidak boleh terlibat dalam urusan keluarga orang lain. Ada banyak orang yang memuji Timothy. Timothy terus gemetaran, dia membenamkan kepalanya dalam-dalam, seolah dia sangat sedih. Mendengarkan bisikan dari orang-orang di sekitar, Timothy malah mau tertawa. Agar tidak ketahuan, Timothy segera menggosok matanya, lalu berusaha meneteskan air mata. Aku tahu keinginan terbesar kakek dan kamu adalah untuk mengembangkan keluarga Wijaya. Kak Tommy, jangan khawatir. Keluarga Wijaya akan semakin baik. Aku akan mengembangkan keluarga Wijaya. Timothy berbicara sambil mengertakkan giginya, lalu bangkit dan berjalan ke samping. Selanjutnya, para tamu mulai maju untuk menyatakan belasungkawa. Timothy pergi ke samping, melihat sosok di belakangnya, lalu segera menghampirinya. Pak Eren, Nona Giane. Timothy menyatukan kedua tangannya di depan sambil menyapa orang-orang ini. Keduanya adalah pria Parubaya dan putrinya yang pernah bertemu langsung dengan Valentino di lot sebelumnya. Identitas pria Parubaya ini tentu juga bukan orang biasa. Keluarga Wako Kota Kamar sangat terkenal di Kota Kamar. Keluarga Wijaya memiliki perairan mereka sendiri dan mereka tampaknya tidak ikut campur dengan dunia luar. Oleh karena itu, keluarga Wako ini menjadi keluarga paling kuat di Kota Kamar. Selain itu, Giane dari keluarga Wako adalah seorang wanita cantik. Di seluruh Kota Kamar, dia bisa menduduki peringkat 3 besar wanita cantik. Aren juga menyatukan kedua tangannya di depan, lalu menjawab. Turut berduka cita, Tuan Muda Timothy. Giane menatap Timothy selama beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Nona Giane, sekarang kakak sepupuku, Tommy, sudah meninggal. Hal di antara kalian? Timothy berbalik untuk menatap Giane. Giane sedikit mengernyit, lalu berkata. Mau dia meninggal atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Ketika kakekku dan kakeknya Tommy membuat pertunangan, itu hanya lelucon dari generasi mereka yang lebih tua, itu tidak bisa mengikatku. Timothy mengangguk. Meskipun ada bicara Giane sedikit sombong, Timothy sama sekali tidak marah. Saat itu, ketika Valentino diusir dari keluarga Wijaya, Giane juga banyak membantu. Awalnya, Valentino punya hubungan pertunangan dengan Giane.
jadi keluarga Wijaya tidak keberatan menggunakan Valentino sebagai alat tawar-menawar untuk berteman dengan keluarga Wako. Jadi, selama beberapa waktu setelah Tuan Besar Wijaya meninggal, meski keluarga cabang Wijaya menargetkan Valentino secara diam-diam, mereka juga tidak mengambil tindakan ekstrim. Kemudian, setelah keluarga Wako melihat Tuan Besar Wijaya meninggal, mereka datang dan ingin membatalkan pertunangan antara dua anak itu tanpa basa-basi. Melihat Valentino telah kehilangan kegunaan terakhirnya, mereka pun tidak berpura-pura lagi dan mencoba segala cara untuk melimpahkan masalah pada Valentino, lalu mengusirnya. Oleh karena itu, keluarga Wako juga berperan banyak dalam membantu mereka mengusir Valentino. Giane adalah pahlawan hebat. Giane, meskipun Kak Tommy tidak ambisius, tapi dia cukup baik dan merupakan suami yang baik, kata Timothy dengan sengaja. Giane bertanya sambil mengernyit. Baik? Pria baik harus mempunyai pencapaian luar biasa. Apa gunanya mengandalkan keluarga dan menunggu kematian? Aku, Giane Wako, memandang rendah dia sejak kecil. Kemudian, setelah dewasa, aku juga masih meremehkan dia. Bahkan jika dia masih hidup sekarang, aku tetap meremehkan dia. Baik dia hidup atau mati, aku tidak akan pernah menyukainya, apalagi menikah dengannya, kata Giane dengan datar. Kurang ajar! Apa yang kamu bicarakan? Aren buru-buru memukul Giane, lalu berkata, apakah kamu tidak tahu kalau orang yang meninggal harus dihormati? Pak Eren tidak perlu begitu. Ini pembawaan Nona Giane yang sebenarnya kepadaku. Timothy buru-buru menghentikan Eren. Eren melihat bahwa Timothy tidak marah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Giane tidak peduli, jika dia tidak tahu hubungan antara Timothy dan Tommy, tentu saja dia tidak akan berani bicara seperti itu. Meskipun keluarga Wako juga sangat kuat dibandingkan dengan keluarga Wijaya, masih ada jarak yang cukup besar antara mereka. Sebenarnya, apa yang dikatakan Giane masuk akal, tapi Kak Tommy pernah menguasai sebuah kota sebelum kematiannya. Kalian tahu kota Neo, kan? Kak Tommy pernah berdiri di posisi puncak kota Neo, kata Timothy lagi dengan tatapan kagum pada Valentino. Kota Neo? Berdiri di posisi puncak. Mulut Giane sedikit mengerucut, nadanya penuh dengan penghinaan. Seolah-olah prestasi Valentino seperti lelucon di matanya. Keluarga Wijaya tidak membantunya? Dia bisa melakukan ini sendirian. Selain itu, kota Neo hanya sebuah kota kecil. Itu bukan apa-apa. Setelah mengatakan ini, Giane berhenti sesaat, kemudian berkata dengan datar. Aku tidak mau membicarakannya lagi. Terima kasih. Giane seperti tidak sudi berbicara tentang Valentino. Oke. Timothy mengangguk ringan, tidak berbicara lagi. Namun saat ini, dia merasa sangat senang. Siapapun yang mengatakan hal buruk tentang Tommy akan membuat Timothy merasa sangat bahagia. Kak Tommy? Tiba-tiba, terdengar suara yang menusuk hati, seseorang dengan cepat berlari ke altar. Orang itu adalah Caroline yang berlari dengan air mata di wajahnya. Mata Timothy membeku, dia segera berjalan ke samping. Ibunya Caroline mengejarnya, tapi dihentikan oleh bawahan Timothy setelah menerima isyarat dari Timothy. Kak Tommy? Caroline berlutut di lantai dengan suara gedebuk. Wajahnya penuh air mata, matanya tertuju pada foto Valentino. Dia menangis sepanjang malam dan tertidur pagi ini karena kelelahan. Begitu bangun, dia langsung berlari ke sini. Pada saat ini, wajah Caroline sangat kuyu, matanya merah dan bengkak. Dia terlihat sangat menyedihkan. Bab 988 Munafik. Nona Caroline turut berduka. Ada banyak pelayan yang tidak tega, mereka bergegas pergi memapah Caroline. Namun, mana mungkin Caroline mau berdiri. Dia jatuh ke lantai seolah-olah pingsan, lalu berteriak memanggil kakak Tommy dengan suara serak. Semua orang bisa melihat kalau Caroline sedih dari lubuk hatinya, tidak ada kepalsuan. Teriakan Kak Tommy itu bercampur dengan keputusasaan dan tangisan, membuat orang yang mendengarnya ikut merasa sedih. Banyak pelayan, bahkan para tamu, yang datang untuk menyampaikan belasungkawa, juga tersentuh dengan pemandangan itu. Mereka tanpa sadar juga berkaca-kaca. Sudah, adik sepupu, jangan sedih lagi, Kak Tommy pasti tidak mau melihatmu seperti ini. Pablo berjalan dengan shock, dia juga mau memapah Caroline. Lepaskan aku! Kalian lepaskan aku! Pablo, kamu bajingan tanpa hati nurani. Caroline tampak gila, dia melepaskan lengan Pablo, menoleh dan memelototi Pablo sambil memakinya. Ekspresi Pablo dan Timothy berubah pada saat yang sama. Hal yang paling ditakutkan adalah Caroline bicara omong kosong di depan orang sebanyak ini. Sekarang mendengar Caroline mengatakan ini, Timothy buru-buru mengedipkan mata pada Pablo. Mata Pablo tampak suram, dia meraih lengan Caroline dengan kuat. Pablo, kalian yang paling tahu apa yang sudah kalian lakukan. Kalian akan dihukum langit. Mata Caroline merah, dia berteriak histeris pada Pablo. Mendengar ini, semua orang di keluarga Wijaya, termasuk para tamu yang datang untuk berduka cita, memandang Caroline dengan curiga, kemudian berbalik untuk melihat Pablo. Dari kata-kata Caroline, kenapa kedengarannya seperti ada keanehan yang tidak diketahui orang lain tentang Tommy. Caroline, apakah kamu mabuk? Cepat turun. Timothy juga tidak bisa duduk diam, dia segera menegur Caroline. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pablo menarik Caroline keluar. Namun, saat ini Caroline menggila. Dia menjadi sangat kuat, lalu melepaskan diri dari cengkeraman Pablo. Telak! Kemudian, sebelum Pablo sempat bereaksi, Caroline tiba-tiba menampar wajah Pablo.
Semua orang terkejut. Mereka yang awalnya memainkan musik berkabung juga berhenti bergerak. Ada keheningan di depan altar. Hanya terdengar suara gigi Caroline yang terkatup. Pablo memegang wajahnya dengan marah. Dia juga menggertakkan giginya dan menatap Caroline dengan marah. Biasanya dia yang memukul Caroline dan Caroline tidak bisa melawannya sama sekali. Namun hari ini, Caroline berani menamparnya di depan umum. Reaksi pertama Pablo adalah melawan, tapi setelah melirik tamu di sekitarnya, dia terpaksa menahan dirinya. Lagi pula, jika dia bertengkar hebat dengan Caroline hari ini, itu memang keterlaluan. Caroline, jangan membuat masalah. Ada masalah apa? Kita bisa akan membicarakannya nanti. Pablo menekan amarahnya dengan paksa, berusaha tersenyum dan terus maju untuk menarik Caroline. Lepaskan aku! Jangan sentuh aku tidak suka kotor. Aku tidak suka tanganmu yang membantai saudara kandung sendiri itu, terlalu kotor. Caroline mundur selangkah dengan tiba-tiba, lalu melepaskan lengan Pablo yang memegangnya. Dia tidak membiarkan Pablo menyentuhnya sama sekali. Wajah Pablo menjadi semakin muram, dia berharap dia bisa menampar wajah Caroline sekarang. Ketika semua orang di sekitar mendengar ini, mereka menjadi lebih terkejut. Dikombinasikan dengan penampilan Caroline sebelumnya, ditambah kata-katanya membantai saudara kandung. Jangan-jangan kematian Tommy ada hubungannya dengan Pablo? Atau kematian Tommy disebabkan oleh Pablo? Dalam sekejap, tatapan orang-orang ke arah Pablo berubah. Jika Caroline mengatakan yang sebenarnya, maka hal ini benar-benar menakutkan. Jangankan ditertawakan para tamu yang turut berduka cita ini, bahkan Pablo juga tidak dapat ditoleransi di keluarga Wijaya. Diam! Timothy melangkah maju, lalu menegurnya. Caroline, Kak Tommy sudah meninggal, kita semua sangat sedih, bukan hanya kamu yang sedih. Jadi, jangan berpikir kalau kamu sedih, orang lain akan memanjakanmu. Kalau kamu membuat masalah lagi di sini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Timothy mengatakan pernyataan ini dengan adil, seolah-olah Caroline telah menjadi penjahat terbesar. Selain itu, kesan yang diberikan Caroline kepada orang-orang saat ini seperti dia sudah gila, rambutnya acak-acakan, matanya merah dan dia juga teriak-teriak. Tidak ada yang benar-benar berempati padanya. Karena itu, melihat penampilan Caroline saat ini, banyak orang yang hanya sedikit mengerucutkan bibir mereka dan tidak bersimpati. Timothy, kenapa kamu berani mengatakan hal seperti itu? Kamu sedih karena kepergian Kak Tommy. Kenapa kamu punya muka untuk mengatakan itu? Caroline tiba-tiba menoleh, lalu memaki sambil menunjuk Timothy. Wajah Timothy juga sedikit suram. Dia awalnya tidak mau jadi orang yang menonjol di sini. Namun, begitu ada kesalahan di Pablo, maka itu akan memengaruhinya. Bagaimanapun juga, dia adalah yang dalang di belakang layar. Bawa dia pergi! Timothy melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Segera, beberapa prajurit keluarga Wijaya berpakaian hitam datang untuk menarik Caroline. Ada tamu sebanyak ini di sini, tidak malu apa? Timothy tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Aku memalukan. Apakah aku peduli? Apakah kamu tidak memalukan, Timothy? Kamu membunuh Kak Tommy dan kamu masih menangis di sini. Dasar tidak punya hati nurani. Semua yang kamu lakukan tidak hanya memalukan, tapi juga membuatku muak. Kamu munafik, penjahat. Caroline berjuang untuk melepaskan diri dari beberapa prajurit keluarga Wijaya sambil berteriak pada Timothy. Pernyataan ini benar-benar mencengangkan. Setelah Caroline selesai berbicara, para penonton terdiam. Wajah Timothy menjadi sangat muram. Sebelumnya, Caroline hanya mengatakan kalau Timothy dan Pablo membunuh saudara, jadi semua orang hanya menebak. Namun sekarang, Caroline langsung mengatakan kalau Tommy dibunuh oleh Timothy, Hal ini mengejutkan banyak orang. Jika Timothy benar-benar membunuh Tommy, bukankah itu terlalu mengerikan? Ketika aku melihatnya berkabung sebelumnya, aku pikir mereka berhubungan baik. Kita tidak bisa membicarakan masalah keluarga besar dengan pasti. Kita tidak tahu situasinya, jadi lebih baik jangan bicarakan. Dalam sekejap mata, terdengar bisikan di sekitar, banyak orang yang diam-diam mengkritik Timothy dan Pablo. Hal paling sulit untuk diblokir di dunia adalah kerumunan, jadi Timothy tidak punya pilihan selain melampiaskan kemarahannya pada Caroline. Caroline, kalau kamu terus membuat masalah, aku akan menggunakan hukum keluarga Wijaya untuk menghadapimu sekarang dan memasukkanmu ke penjara keluarga Wijaya. Timothy melangkah maju sambil memarahi Caroline dengan nada tegas. Bahkan kalau kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa menutupi fakta kalau kamu sudah membunuh Kak Tommy. Jawab Caroline dengan dingin sambil menekankan setiap katanya. Pablo mendengus dingin, lalu berkata, hanya kata-kata tanpa bukti, bukti apa yang kamu punya? Aku. Caroline tercengang ketika mendengar itu, ini semua tebakannya, mana ada bukti. Bab 989 membuktikan tak bersalah dengan kematian. Meskipun selama ini Caroline sudah berusaha untuk menyelidiki penyebab sebenarnya dari kematian Valentino, dia sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun. Timothy dan yang lainnya tidak akan meninggalkan jejak apapun ketika mereka melakukan sesuatu. Jangan sembarangan cari masalah di sini kalau tidak punya bukti. Aku tetap berpikir kalau kamu yang membunuh Kak Tommy. Karena kita adalah keluarga, jadi aku tidak mau terlalu mempermasalahkannya. Wajah Timothy muram, dia memutuskan dalam hatinya untuk memberitahu Caroline tentang konsekuensi menyinggung dirinya setelah para tamu pergi. Caroline masih tidak mau pergi dan matanya terus tertuju pada Timothy. Aku tidak punya bukti, tapi kematian Kak Tommy pasti ada hubungannya denganmu. Timothy, kalau kamu yakin kamu tidak bersalah,
Apa kamu berani berlutut dan bersumpah di depan batu nisan Kak Tommy? Kalau masalah ini ternyata benar-benar ada hubungannya dengan kalian, maka kalian akan mati dengan mengenaskan. Apa kalian berani bersumpah? Caroline menghempaskan kekangan dua pengawal keluarga Wijaya, lalu menunjuk Timothy sambil berteriak. Timothy dan Pablo langsung terdiam. Mereka yang paling tahu apakah masalah itu ada hubungannya dengan mereka atau tidak. Bagaimana mereka bisa bersumpah? Berani tidak? Cepat, katakan. Kalau kalian tidak ada hubungannya dengan masalah ini, kenapa tidak berani bersumpah? Tatapan Caroline menjadi lebih dingin. Awalnya dia hanya sedikit ragu, tapi dia menjadi hampir yakin sepenuhnya setelah melihat ekspresi mereka berdua. Kematian Tommy pasti ada hubungannya dengan Timothy dan yang lainnya. Jangan cari masalah, cepat turun. Ayah Timothy tidak tahan lagi. Dia berdiri dan memarahi Caroline dengan kasar. Tak lama kemudian, ayah Pablo, serta keluarga cabang keluarga Wijaya yang ada di belakang mereka, termasuk tetua pertama dan tetua ketiga dari perkumpulan tetua keluarga, juga memarahi Caroline. Sekarang, beberapa anggota keluarga Wijaya ini adalah pilar besar yang sesungguhnya dalam keluarga Wijaya. Tidak berlebihan untuk mengatakan kalau mereka bersatu, mereka bisa mewakili seluruh keluarga Wijaya. Dalam waktu yang singkat, Caroline menjadi sasaran serangan semua orang di sana. Ada beberapa orang bawahan yang mendukung Caroline, tapi mereka tidak berani menentang tokoh penting ini, jadi mereka hanya bisa diam. Caroline sama sekali tidak peduli dengan tatapan semua orang dan masih menggertakkan giginya, kemudian berteriak. Aku hanya tanya pada mereka apakah mereka berani berlutut dan bersumpah atau tidak. Haha, menarik. Cibir Giana dengan ringan. Satu kalimat ini bisa dibilang menjadi pemecah kecanggungan di sana. Awalnya itu hanya masalah keluarga Wijaya, tapi sekarang setelah Giana menyahutinya, masalah itu langsung menjadi lebih rumit. Jadi, banyak orang yang melihat ke arah sana ketika suara itu terdengar. Sedangkan Giana tidak hanya tidak merasa tidak nyaman, dia malah menikmati perasaan diperhatikan seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu apa bagusnya dia, kata Giana dengan ringan sambil menyunggingkan bibirnya. Orang bodoh pun tahu kalau dia yang dimaksud Giana adalah Tommy. Giana, apa maksudmu? Atas dasar apa kamu bisa bilang begitu tentang Kak Tommy? Apa kamu kira waktu itu kamu bisa memutuskan perjodohan itu, lalu kamu bisa memamerkan kekuatanmu di depan Kak Tommy? Kamu harus tahu, kehilangan Kak Tommy adalah kerugian terbesarmu. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan orang sebaik dan sehebat Kak Tommy. Caroline menjadi lebih marah. Giana sedikit cemberut dan berkata dengan ringan. Benarkah? Kerugian terbesar. Kalau aku benar-benar dijodohkan dengannya, bukankah sekarang aku sudah menjadi janda? Jangan-jangan, ini kerugianku. Kata-kata Giana sangat tenang, tapi penuh ejekan. Kali ini, bahkan para tamu yang ada di sana pun sedikit mengernyit. Orang yang sudah meninggal, sudah seharusnya dihormati. Meskipun Giana memiliki latar belakang yang baik dan berwajah cantik, berbicara seperti itu tentang orang yang sudah meninggal di aula berkabung, tetaplah sedikit keterlaluan. Namun, kalau para anggota keluarga Wijaya saja tidak mengatakan apa-apa, para tamu itu tentu saja tidak akan ikut campur. Kamu? Kamu? Caroline gemetar karena marah dan air matanya mengalir lagi. Dia hanya benci karena dirinya tak berguna dan tidak bisa menyelamatkan nyawa Kak Tommy. Jika tidak, bagaimana orang-orang ini bisa memiliki kesempatan untuk memamerkan kekuatan mereka? Namun, orang mati seperti lampu padam. Sekarang Caroline harus menerima kenyataan bahwa Tommy sudah mati. Bahkan jika Giana dan yang lainnya menunjuk batu nisan Tommy dan mengutuknya, Tommy juga tidak bisa apa-apa. Sedangkan Caroline juga tidak memiliki status dalam keluarga Wijaya, jadi dia tidak bisa menegakkan keadilan untuk Tommy. Buk! Caroline tiba-tiba merasa tubuhnya lemas dan langsung terjatuh ke lantai. Caroline melihat ke atas. Tidak ada orang yang bisa membantunya, jadi dia semakin terjebak dalam keputusasaan. Keyakinan teguh di hatinya selama ini juga hancur. Penopangnya di keluarga Wijaya hanya ibunya dan Valentino. Kemudian, dia pun menjadi lebih fokus pada masalah Valentino ketika mengetahui kematian Valentino. Dia ingin menggunakan semua kekuatannya untuk menyelidiki penyebab sebenarnya dari kematian Valentino. Sedangkan sekarang, tidak peduli bagaimana dia menyelidikinya, semua itu sudah tidak ada gunanya. Kak Tommy-nya benar-benar sudah pergi. Bawa dia turun, kata Timothy sambil mendengus dingin. Giana juga melirik Caroline dan berkata dengan ringan. Terimalah akibat hal yang kamu lakukan. Benar saja, orang yang memiliki kesamaan memang pasti akan berkumpul bersama. Dalam hati Giana, kalau Tommy, yang dia pandang rendah itu bisa memiliki hubungan yang baik dengan Caroline, berarti Caroline ini bukanlah orang yang berkemampuan. Teriakan Timothy menyadarkan Caroline yang sedang merenung. Caroline perlahan menoleh dan memperhatikan ekspresi semua orang yang hadir. Semakin dia melihat mereka, hatinya semakin dingin. Tidak ada yang akan menegakkan keadilan untuk Kak Tommy, sementara kekuatannya juga sangat lemah di keluarga Wijaya. Dia sama sekali tidak bisa menggoyahkan Timothy dan yang lainnya. Detik berikutnya, Caroline tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, semakin lama semakin keras. Semua orang bingung. Orang yang berjalan ke sana untuk menarik Caroline juga dihempaskan lagi olehnya. Kalian bilang aku gila, bilang aku cari masalah, bilang aku tak punya bukti. Betul, aku memang tidak punya bukti, tapi kalian sangat jelas tentang faktanya. Kalau begitu hari ini, aku, Caroline, akan menjelaskan kalau diriku tak bersalah dengan kematian. Benar atau salah, kalian semua tahu sendiri. Begitu Caroline selesai berbicara,
semua penonton terkejut. Sebelum orang-orang di situ bisa bereaksi, Caroline tiba-tiba berdiri dan berteriak tanpa menoleh. Bu, maafkan putrimu yang tak berbakti, tidak tahu berterima kasih, dan tidak bisa mengurusmu saat tua. Setelah mengatakan ini, Caroline mendorong pengawal keluarga Wijaya di sampingnya dan bergegas ke arah foto Valentino. Caroline! Ibunya Caroline adalah orang yang pertama bereaksi dan buru-buru berlari ke depan. Timothy juga bereaksi dan segera memberi perintah. Hentikan dia! Timothy tidak peduli dengan hidup atau matinya Caroline, tapi di depan begitu banyak tamu, dia tidak akan membiarkan orang-orang melihat masalah seperti itu. Terlebih lagi, dari kata-katanya tadi, kalau Caroline benar-benar mati, pasti akan membuktikan kalau Caroline tidak berbohong. Lalu, apa yang akan orang lain pikirkan tentang Timothy? Dalam sekejap, banyak orang bergegas maju untuk mencoba menghentikan Caroline. Bab 990 mati bersama. Namun, pada saat ini, Caroline menggunakan kekuatan tercepat yang bisa dikerahkan dan bergegas menuju foto Valentino. Kak Tommy, waktu kecil aku pernah bilang kalau aku akan menikah denganmu saat sudah besar nanti. Itu sama sekali bukan candaan. Kalau aku tidak bisa hidup bersama dengan Kak Tommy, maka biarkan aku mati bersamamu. Tatapan Caroline menjadi semakin tegas karena dia berpikir begitu di dalam hatinya. Kemudian, dia menabrakkan dirinya ke meja. Boom! Sudut tajam meja berbenturan dengan kepala Caroline dan menimbulkan suara keras. Buah-buahan yang ada di atas meja terguncang dan bergelinding. Apel, jeruk dan yang lainnya berserakan di lantai rumah duka. Dahi Caroline langsung bercucuran darah dan muncul luka yang mengerikan. Darah yang mengalir langsung menutupi mata Caroline, kemudian membanjiri wajah kecilnya yang lembut itu. Dalam pandangan orang lain, Caroline seperti menumpahkan darah dari matanya. Pada saat ini, semua orang yang ada di sana terkejut. Dengan identitas Caroline, bahkan kalau dia bodoh, dia tetap bisa menjalani kehidupan tanpa harus memusingkan sandang, pangan dan papan. Dia juga bisa menikmati kehidupan mewah dari masyarakat kelas atas. Namun, dia bahkan sampai tidak memedulikan hidupnya sendiri demi Tommy yang sudah mati. Semua orang dikejutkan oleh karakter Caroline yang keras itu. Sedangkan Caroline sama sekali tidak peduli dengan darah di wajahnya. Bahkan dia sudah tidak bisa merasakan sakit karena benturan tadi dan membenturkan kepalanya ke sudut meja lagi. Caroline! Ibunya Caroline juga buru-buru ke sana dan langsung memeluk Caroline. Caroline, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Bagaimana? Ibunya Caroline menangis sedih dan memeluk Caroline dengan erat. Pada saat ini, kepala Caroline berdengung diikuti dengan darah yang mengalir deras. Caroline mulai kehilangan kesadarannya dan berada dalam kondisi koma. Ibu! Caroline memanggil pelan, lalu perlahan berbaring di pelukan ibunya. Caroline perlahan menatap ke langit seolah melihat wajah Valentino melalui matanya yang sudah berlumuran darah. Kak Tommy. Caroline memanggil singkat, kemudian kehilangan kesadaran. Detik berikutnya, Caroline tiba-tiba melihat titik hitam kecil yang terbang mendekat dari kejauhan. Kecepatan titik hitam kecil itu sangat cepat dan dalam pandangan Caroline, titik itu semakin lama semakin besar. Lak! Pablo tiba-tiba berjalan ke sana dan menampar wajah Caroline. Pablo sudah menahannya begitu lama dan sekarang dia sudah tidak tahan lagi. Apa yang kamu lakukan? Caroline sudah seperti ini, bisa-bisanya kamu menamparnya. Teriak ibunya Caroline dengan marah. Hari ini adalah hari pemakaman Kak Tommy, aku tidak akan membiarkan seorang pun mengacaukannya. Jangan harap bisa membuat keributan di rumah duka. Memukulnya seperti ini saja sudah termasuk hukuman ringan berdasarkan hukum keluarga Wijaya. Ekspresi Pablo serius. Kata-kata yang dia katakan masuk akal dan sama sekali tidak ada yang bisa membantahnya. Timothy tersenyum mencibir. Dia sama sekali tidak berniat untuk menghentikan Pablo. Benar saja, orang memang dipertemukan berdasarkan kemiripan mereka. Tommy sudah cukup membuatku merendahkannya. Ditambah Caroline ini, aku jadi semakin merendahkannya. Dia hanya orang yang sudah meninggal saja, tidak layak diperlakukan seperti ini. Kata Gianne sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Nona Gianne, meskipun yang kamu katakan tidak salah, aku tetap memintamu untuk sedikit menahan diri. Bagaimanapun juga, hari ini adalah hari pemakaman Kak Tommy. Kata Timothy dengan sungguh-sungguh. Gianne sedikit cemberut dan merasa semakin tidak puas. Apa yang disebut dengan orang yang meninggal itu terhormat dalam hatinya itu hanyalah sebuah lelucon. Orang yang meninggal itu terhormat. Seseorang yang tidak berguna dalam hidupnya, bahkan jika dia mati, dia tetap orang mati yang tak berguna. Duarer! Pada saat ini, ledakan mengejutkan terdengar dari kejauhan. Suaranya seperti ada orang yang memecahkan batu dengan peledak. Ledakan yang menyakitkan telinga itu membuat kaki banyak orang menjadi lemas. Apa itu? Timothy tiba-tiba menoleh dan melihat ke sumber suara. Yang lain juga terkejut, termasuk Pablo, dia juga menoleh pada saat yang bersamaan. Bahkan Nyonya Besar Wijaya, yang dari tadi duduk tanpa mengatakan sepatah kata itu pun tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tatapan bingung di matanya. Tommy kembali! Tommy sudah kembali! Gumam Nyonya Besar Wijaya sambil gemetaran. Mendengar itu, ayahnya Tommy mengernyit sambil bertanya dengan suara rendah. Apa yang kamu bicarakan? Caroline juga perlahan mulai kehilangan kesadaran. Dia berbaring di pelukan ibunya dan mulai menutup matanya. Caroline! Caroline! Ibunya Caroline menangis. Namun, pada saat ini tidak ada yang memperhatikan Caroline dan ibunya. Apa yang terjadi? Di mana orang yang berjaga di tepi pantai?
Timothy berteriak pada sekelompok pengawal keluarga Wijaya dengan ekspresi muram. Ledakan yang mengejutkan itu membuatnya merasakan adanya bahaya yang tidak biasa. Pada saat ini, selain anggota keluarga Wijaya dan para tamu yang datang untuk menyampaikan belasungkawa, ada ribuan pengawal keluarga Wijaya yang berdiri di sekitar rumah duka. Seorang pengawal keluarga Wijaya langsung melangkah maju dan melaporkan keadaan di sana setelah mendengar teriakan Timothy. Lapor, Tuan Muda Timothy, orang yang bertugas di tepi pantai juga ada di sini untuk menghadiri pemakaman Tuan Muda Tommy. Timothy terdiam di tempat ketika mendengar itu. Semua ini memang perintahnya, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Cepat atur orang untuk memeriksanya, teriak Timothy dengan wajah muram. Siap. Pengawal keluarga Wijaya mendengar perintah itu dan langsung mengatur tim untuk memeriksa situasi di pantai. Pada saat ini, semua orang melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Mereka melihat ada ledakan kuat yang terjadi di tepi laut berjarak ribuan meter itu. Ledakan itu membuat laut menghasilkan ombak yang mengerikan. Ada ombak putih yang melesat tinggi dan kemudian jatuh seperti hujan deras. Duar! Kecepatan transmisi suaranya itu lebih dari 300 meter per detik. 10 detik kemudian, suara ledakan seperti guntur terdengar lagi. Meriam! Seru Timothy dan kemudian langsung tercengang. Hal ini pertama kalinya terjadi sejak keluarga Wijaya tinggal di Pulau War selama ini. Tidak ada yang percaya bahwa seseorang berani melontarkan meriam ke Pulau War milik keluarga Wijaya. Dulu, pernah ada bajak laut yang tidak takut mati yang ingin merampok keluarga Wijaya. Namun, mereka bahkan tidak bisa menghancurkan 4 pulau terluar, apalagi bisa melemparkan meriam ke Pulau War. Hanya ada 2 kemungkinan saat terjadi kejadian seperti ini. Salah satu kemungkinannya adalah ada orang yang menggunakan meriam antar benua dan membombardir Pulau War dari jarak yang sangat jauh. Namun, bagaimana mungkin ada orang yang bisa memiliki senjata super kuat seperti ini selain orang-orang atas? Namun, tidak mungkin bagi orang-orang atas untuk menyerang keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya sudah menjadi keluarga yang hebat sejak lama, tentu mereka memiliki orang juga di sana. Kemungkinan kedua adalah ada yang bisa menghancurkan pertahanan 4 pulau terluar dan sampai di Pulau War. Namun, hal seperti itu lebih tidak mungkin terjadi kalau dilihat dari kekuatan pertahanan bersenjata dari 4 pulau terluar. Jadi, Timothy, orang yang begitu cerdik juga langsung tercengang di sana saat melihat meriam yang meledak di pantai.